Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah, syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi pelipur lara, semoga menjadi yaitu cahaya untuk kehidupan kita semua. Kita semua bisa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang paling benar, sunnah yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang perlu kita tanamkan, perlu kita kembangkan, satu hal yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, maudhu atau tema kesempatan ini adalah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya ambil dari kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, yaitu artinya adalah nur-nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Shahifah 530, dengan tema yaitu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nikmatnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akibatnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bahagianya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah kajian Islam berikut ini, insya Allah akan memberikan cahaya hati untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sabata fi shahihaini min hadisi Anasin anna rajulan qala ya Rasulullah mata asatu qala ma'a'datta laha qala la syai'a ila anni uhibbullaha wa rasulahu qala anta ma'aman ahbabta qala Anasun fama farikhna bi syai'in farahana bi qauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta qala Anasun fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum. Artinya adalah telah tetap di dalam kitab Shahihain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sumbernya hadis dari Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya salah satu sahabat laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat, hei Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat?" Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya tidak punya apa-apa, hai Rasul. Saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Rasulullah menjawab, "Kamu adalah bersama orang yang cinta kepada kamu adalah bersama orang yang kamu cintai." Kemudian Anas berkata, "Saya tidak pernah bahagia seperti bahagianya saya ketika mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu adalah bersama orang-orang yang kamu cintai." Kemudian Anas berkata, "Maka hai Rasul, saya adalah cinta kepadamu, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Rasul, aku pun cinta kepada Abu Bakar, aku pun cinta kepada Umar, hai Rasul. Dan aku berharap besok pada hari kiamat saya bersamamu dan bersama mereka, hai Rasul, dengan cinta kepadamu, hai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita semua
Ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita masih hidup, maka segala-galanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, segala-galanya adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita lakukan adalah mengikuti sunnah yang benar, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ru'iyati imra'atun musrifatun ala nafsiha ba'da mautiha faqila laha ma fa'alallahu bika qalat ghafara li qila laha bimada qalat bimahabbati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan setelah ia meninggal dunia diperlihatkan di dalam mimpinya. Seorang perempuan setelah meninggal dunia yang mulia diperlihatkan setelah ia meninggal dunia. Kemudian ia ditanya, apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, hai seorang perempuan? Kemudian perempuan menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kepada aku. Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada kamu, hai seorang perempuan? Kemudian perempuan menjawab, karena aku cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita semua ini cinta kepada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita semua ini dosa-dosa kita di dunia diampuni, dan di akhirat pun kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wangdur qaulahu ta'ala tuba lahum wa husna ma'ab. Surat Ar-Ra'd ayat 29. Wa tuba ismu syajaratin gharasahallahu biyadihi. Gharasahallahu biyadihi ay qudratihi. Tumbitu al-khuliyya wal khulala wa inna aghsanaha la tura min wara'i suwaril jannati. Artinya adalah, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Ra'd ayat 29 yaitu tuba lahum husna ma'ab. Artinya adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang paling baik. Watuba, yang dimaksud tuba adalah nama pohon yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Pohon tersebut adalah tumbuh, yaitu perhiasan dan mahkota-mahkota, dan ranting-ranting pohon tersebut itu dapat dilihat dari belakang pagar-pagar surga. Wa inna aslaha fi darin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya akar pohon itu adalah di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa fi dari kuli mukminin minha husnun. Dan setiap rumah, setiap orang mukmin mempunyai ranting-ranting pada pohon tersebut. Fama min jannatin minal jinani illa wa fiha min syajaratin tuba. Maka setiap surga dari surganya Allah Subhanahu wa taala, berbagai surga, maka di dalamnya itu adalah ada pohon, yaitu pohon tuba, yaitu pohon kebaikan. Liyaku nasiru kuli naimin wa nasibu kuli waliyin min sirhi alaihi salatu wassalam. Supaya hal tersebut menjadi rahasia setiap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bagian setiap kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya adalah sumbernya adalah dari rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam mala'a al jannata. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memenuhi di dalam surga, orang yang memenuhi atau berhak masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fala waliya yatana'amu fi jannatihi illa wa rasulu mutanaimun binikmati. Maka hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ia menikmati kenikmatan surga, dan juga sebaliknya para kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalam surga seperti halnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Li'annal waliya ma wasala ila ma wasala ilaihi minan naimi illa bitibai li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang bisa mengikuti Nabi, orang yang bisa atau sesuatu yang bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan
sampai kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Falihada kana sirrun nubuwati qaiman bi fi tanaumihi. Maka oleh karena itu rahasia kerasulan Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika iblisu mala'a an-nara. Begitu juga iblis. Iblis adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi api neraka. Fala adzaba li ahadin min aliya illa wa iblisu la'anallahu sirru ta'dzibihi wa musyarikun lahu fihi. Maka seseorang tidak diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah iblis yang masuk, yaitu hanyalah iblis. Seseorang tidak diadab, disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanyalah iblis yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hal tersebut adalah rahasia, ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iblis adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil bakhri li Abi Hayyana inda tafsiri qauli ta'ala aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Qila hiya ainun fi dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tufajjaru ila duwaril anbiya'i wal mu'minin. Dan di dalam kitab Al-Bakhr milik atau pemilik atau pengarang Abi Hayyan, di dalam tafsirnya, yaitu tafsir surat Al-Insan ayat 6 yang berbunyi aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Artinya adalah yaitu mata air di dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Maka diucapkan di dalam kitab Abi Hayyan, di dalam kitab Al-Bakhr, maka diucapkan yang dimaksud di situ adalah mata air di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memancarkan sampai kepada rumah-rumah para nabi dan rumah-rumah orang-orang mukmin. Subhanallah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita raih kenikmatan, yaitu mata air dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan satu syarat, yaitu kita semua mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah Rasulullah adalah sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita semua mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua termasuk orang yang berhak minum, yaitu air-air mata air dari surga, di mana di situ terdapat mata air yang sangat nikmat, di mana mata airnya itu adalah mata air yang tiada tara nikmatnya, di mana itu hanyalah dipersembahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surga, rumahnya para nabi adalah surga, dan kita semua orang-orang mukmin, rumah kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa idza alimta hada fa'lam ana a'dhamana imil jannati wa akmaluhu atamatu bin nadhari ila wajhi rabbi ta'ala tabaraka wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qurratal aini bil qurbi minallahi wa rasulihi ma'al fauzi bi karamati ridwanillati hiya akbaru minal jinani wa ma fiha. Artinya adalah apabila kita mengetahui seperti ini, maka ketahuilah para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya paling agung nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling mulia adalah nikmat menikmati dengan melihat wajahnya Allah dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah, maha barokah Allah, dan juga yaitu nikmat yang paling agung di samping menikmati yaitu wajahnya atau zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah menikmati wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi pelihara hati dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan mendapat derajat yaitu keberuntungan dan kemuliaan yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah nikmat yang paling besar yaitu melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, melihat zatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar dari surga, daripada surga-surga, nikmat surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang ada pada surga. Kama qala Allah taala waridwanu minallah, seperti yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Imran ayat 15, waridwanun minallah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling luar biasa, yang yaitu mengalahkan segala-galanya. Nikmat melihat zatnya Allah, melihat zatnya Nur Muhammad, cahaya Muhammad, zatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah lebih nikmat dari kenikmatan surga. Semoga kita semua kelak termasuk orang yang bisa menikmati zatnya Allah, menikmati zatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wala raiba anal amra ajallu mimma yakhtur bi balin aw yaduru fi khayalin wala siyama inda fawzil muhibbina fi radatul unsi wa hadiratul qudsi bima iyati mahbubihim alladhi huwa ghayatu matlubihim. Yang menjadi tujuan akhir, yang menjadi permintaan kita, tuntutan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling agung adalah kita semua dalam hati kita tidak ada suatu, yaitu suatu angan-angan yang melayang, kemudian tidak suatu cita-cita yang ada pada diri kita, kecuali hanyalah yaitu memperoleh kebahagiaan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW di dalam taman manusia, dan di dalam yaitu bagian-bagian, di dalam bagian melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dengan disertai cinta kita, cinta mereka yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi permintaan kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya Allah, seperti doa kita yang sering kita ucapkan. Ilahi anta maksudi, Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, kamu adalah tujuanku. Waridhoka matlubi, dan ridhomu adalah yang kami minta. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berilah kepadaku ya Allah untuk bisa cinta kepadamu ya Allah dan bisa melihat kepadamu ya Allah. Amin Allahumma amin. Fa ayyu na'imin wa ayyu ladzatin wa ayyu qurratu ainin wa ayyu fauzin yudani tilkal ma'iyata waladzataha. Maka nikmat mana, maka keladzatan kenikmatan mana, dan pelita hati yang mana, dan yaitu keberuntungan yang mana, di mana seseorang bisa dekat bersama, yaitu bersama zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qurratul aini biha wa hal fauqa naimin qurratul aini bima'iyatillahi wa rasulihi naimun. Maka pelita hati dan juga nikmat yang paling nikmat dari pelita hati adalah kita semua bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Fala syai'a ajallu wala akmalu wala ajmalu wala ajla wala akhla wala a'la wala aghla min hadratin yastami'u fiyal muhibbu bi ahbabi fi masyahidil ikrami. Maka tidak ada sesuatu yang lebih agung, tidak ada sesuatu yang lebih sempurna, tidak ada sesuatu yang lebih indah, tidak ada sesuatu yang lebih terang, tidak ada sesuatu yang lebih manis, dan tidak ada sesuatu yang lebih luhur, tidak ada sesuatu yang lebih mahal. Hanyalah kita semua bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita cintai, sebagai kita semua bisa menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita bisa menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Subhanallah. Maka semuanya dunia ini adalah perantara, jadikan
para pemirsa, pendengar, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kekurangan, maka jadikanlah kekurangan itu bisa menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ladang ibadah untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, di saat kita adalah punya kelebihan rezeki, maka jadikanlah rezeki-rezeki kita yang diamanatkan oleh Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa mencintai kepada Allah, mencintai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan barokah majelis dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yaghfi mazidah ya rabbana. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya Allah, sholatan takunu lana ya Allah wa lakum ya Allah, likulli dzikrin makhrajan, likulli hammin farjan wa farajan, warzuq lana wa lakum ya Allah rizqan kalima, warzuqna wa lakum ya Allah rizqan halalan wasi'an thayyiban katsiran wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'ala bi abduka wa rasuluka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'iduka ya Allah bima sta'adaka bi abduka wa rasuluka wa habibuka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat dan barokah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikuti dengan episode berikutnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita menikmati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menarik, sunnah Rasulullah yang tiada habisnya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luas, yang sangat dalam. Selalu ikuti terus menerus. Ikuti bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube yaitu WAK Channel. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.